Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd, ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita tetap istiqomah selalu bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Termasuk pagi ini kita masih tetap semangat untuk mendalami ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah pagi ini kita akan menggali makna yang terkandung di dalam surat Ali Imran ayat ke-37. Sebagai gambaran, dijelaskan ayat ini menjelaskan tentang penerimaan Allah atas nazar atau doa juga ibunda Maryam yakni Hannah. Kedua, juga di dalamnya dijelaskan pemeliharaan Maryam itu sendiri setelah lahir diserahkan kepada Zakaria, seorang lelaki tentu yang memiliki kesalehan dan ketundukan kepatuhan kepada Allah, orang yang betul-betul diamanati dan Allah memerintahkan hal itu kepadanya. Selain dari itu tentu juga pendidikan yang diberikan oleh Zakaria kepada Maryam sesuai dengan apa yang telah diberikan atau diajarkan Allah kepadanya, yakni kurikulum khusus bagaimana Maryam kelak di kemudian hari menjadi orang soleh dan melahirkannya pun tentu bermohon kepada Allah tentang keturunan yang soleh pula yang dijaga dari segala godaan setan. Mari kita buka mushafnya, mudah-mudahan antum sudah ada terjemahan Al-Quran agar tentu untuk memudahkan kita memahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanati wa anbataha nabatan hasan wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Adapun terjemahannya, fataqabbalaha rabbuha, maka dia Allah menerima doanya. Biqabulil hasanah, dengan penerimaan yang baik. Wa anbataha, dan membesarkannya nabatan dengan pertumbuhan hasanan yang baik pula. Wa kafalah Zakaria, dan menyerahkan pemeliharaannya itu kepada Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria, setiap kali Zakaria menemuinya al-mihrab, yakni di mihrab, tempat ibadah khusus. Wajada indaha rizqan, dia mendapati di sisinya makanan. Oh, ya Maryam. Zakaria berkata, wahai Maryam, anna laki hadza, dari mana engkau dapatkan makanan ini? Ola, Maryam menjawab, huwa min indillah, itu dari sisi Allah, langsung dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada yang dikehendaki, bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan. Ada keindahan yang sangat luar biasa bagi Maryam. Allah memberi tugas tadi kepada Zakaria, orang yang soleh,
Pertumbuhannya pun dengan begitu baik. Katakanlah tidak ada kendala, terbilang sakit-sakitan. Dia tumbuh sehat dan cerdas. Juga dia tunduk patuh kepada apa yang telah ditakdirkan Allah tadi, ajaran yang disampaikan kepada Zakaria. Tentu ajaran ini khusus bagi Maryam, bagaimana dia selalu mendekatkan diri kepada Allah di kala hati lagi lapang, nyaman, atau sebaliknya di kala sempit dan sedih. Semua dijalani oleh Maryam tentu dengan penuh kesabaran. Apapun yang disampaikan Zakaria, yakni disebut orang tua angkatnya, ya, ini betul-betul dalam tanda kutip di sini. Tentu mendidik muridnya yang satu ini khusus. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana berbakti kepada orang tua, bagaimana menghadapi orang-orang sekitar. Baik di sekitarnya ada yang baik, belum baik, yang sayang, yang kasihan. Dan juga tentu ada yang tidak baik, yang nyinyir, bahkan yang membenci. Nah, semua ini diajarkan oleh Zakaria bagaimana menghadapi hal tersebut. Tapi yang paling khusus, yang paling dominan adalah bagaimana bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu bakti juga kepada orang tua. Dengan bakti tentu bakti kepada Allah purna, tunduk patuh apapun yang perintahkan dan apapun yang dilarangnya. Sedangkan bakti kepada orang tua tentu mengabdi dalam arti sebagai mana hidup duniawi, menghormati, menghargai, memuliakannya, baik dengan kata-kata, ekspresi, atau perintah, juga termasuk hal-hal yang ada kaitannya dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Semua itu didapatkan membina fisiknya, membina mentalnya tentu, juga spiritual. Ini komplit sekali pendidikan dari Zakaria hingga Maryam menjadi orang terbaik pada saat itu dari kalangan umat manusia, terutama perempuan. Kenapa? Dan hingga Allah memberikan kemuliaan lain. Ketika dia khusus beribadah, khusyuk, tentu tak berpikir tentang duniawi. Padahal kebutuhan hidup itu diperlukan setiap orang. Namun Allah memberikan anugerah lain, hingga memberikan makanan yang tak diduga dari mana datangnya, kecuali meyakini penuh bahwa Maryam bahwa itu pemberian Allah. Hal ini terjadi mungkin berulang-ulang, bahkan Zakaria juga merasa bersyukur atas anugerah, keyakinan penuh bahwa Allah memberi rezeki kepada siapapun walaupun ada di mana. Tentu semua bukan hanya Maryam, tapi keistimewaan tentu berbeda. Setiap orang Allah memberikan rezeki tentu yang betul-betul sudah dijamin. Namun jaminan Allah ini tentu ada beberapa yang harus kita tempuh selain yang pernah dijelaskan. Ayat yang pertama tentang dijamin semua makhluk Allah tentang rezeki bagi makhluk yang dikehendakinya pula. Di dalam surat Hud Allah sudah menjelaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun binatang melata yang ada di bumi kecuali Allah sudah menjamin rezeki. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah juga Maha mengetahui tempat penyimpanannya. Wa musta'adaha kullu fi kitabim mubin, dan yang disebut tempat yang mungkin jauh, Allah Maha tahu tentang itu. Semua telah tercatat dalam kitab yang nyata. Binatang sekecil apapun Allah tahu di mana rezekinya itu disimpan dan tempat tinggalnya pun Allah Maha tahu. Jadi Allah walaupun jauh tempat tinggal menurut perkiraan kita secara kasat mata seperti semut, mikroorganisme, jauh tempatnya. Kalau kita tidak bisa melihat dengan mata kasat, tentu memakai mikroskop jauh bagi kita untuk menemui hal itu. Tapi bagi Allah jauh di sini tidak sama dengan jauh kita. Setinggi atau sejauh manapun pandangan manusia,
itu hanya setetes ilmu Allah. Allah maha luas, maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, segalanya maha. Jadi tak terbatas. Nah, disinilah rizki seseorang sudah Allah anugerahkan. Bahkan kita pun mengenal betul bagaimana ulat yang terada di dalam biji petai. Biji petai tertutup rapat, bersih, bahkan kita makan, tapi ternyata ketika kita konsumsi, di dalam ada semut. Bagaimana Allah memberi rezeki di tempat jauh itu menurut kita. Tapi Allah tahu di mana menyimpannya rezeki itu dan tempat tinggal. Itu pengetahuan Allah sangat luas, latif sekali, maha halus, juga maha melihat. Kembali kepada rezeki yang diberikan kepada Maryam. Bukan saja di mihrab, tempat ibadah khusus. Ketika dia menderita di padang Sahara, mau melahirkan Isa ya, ibnu Maryam, tentu dia bersandar di pohon kurma. Di saat seperti itu tentu memerlukan energi. Bagaimana rasa lapar perut. Ya. Tapi Allah menganugerahkan ilham kepadanya untuk menggoyangkan pohon. Bayangkan bagaimana menggoyangkan pohon kurma. Pohon kurma itu besar. Tak mungkin kita bisa menggoyangkannya. Juga tinggi. Ya, tentu ada juga yang rendah. Tapi saat itu, dengan kekuatan keyakinan penuh di hati bahwa Allah memerintahkan untuk melakukan itu, tentu dengan semudah. Lalu kurma itu berjatuhan. Itu ya, satu kemuliaan, hikmah diberikan Allah kepada. Itu bukan mukjizat, karena Maryam bukan nabi. Ini menyatakan bahwa siapapun yang dikasih rezeki ya, dari Allah, siapapun yang memiliki anugerah kelimpahan harta, tentu semua datang dari Allah. Yang belum beruntung juga seret dalam arti kata susah, sedih, bingung untuk mendapatkan rezeki, itu pun ya harus diterima dengan lapang dada, karena kelimpahan harta dan kekurangan adalah sama-sama cobaan. Cuma bedanya bagaimana orang kaya memberdayakan kekayaan itu. Bukan hanya sebatas dijadikan satu acuan untuk mengikuti hawa nafsunya. Inilah yang paling rugi. Begitu juga ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang memang tidak diinginkan, kekurangan atau sedih, bingung, sedih, apapun namanya, apakah dia bersabar menerima atau tidak? Karena manusia sudah jelas di dalam surat Al-Baqarah sudah dijelaskan. Walan nabluwannakum bisyai'in minal ju' wan naqsi minal amal wal anfus wasamarati wasabir. Sungguh aku akan coba kalian. Pertama, sedikit ketakutan. Kedua, kelaparan. Ketiga, nah ini, jiwa. Keempat adalah kekurangan biji-bijian. Kalau kita runut dari cobaan yang empat ini, semua kena. Manusia pasti merasakan hal ini. Pertama, yang sedikit ketakutan itu tentu akan merata, walaupun sedikit. Sebagai pimpinan tentu merasa takut kehilangan jabatan. Itu pasti di dalam hati ada takut. Kenapa? Bisa jadi di dalam jabatan itu bisa nikmati apapun yang didapatnya, berbagai kemudahan, kewenangan, kebijakan apapun bisa didapat. Ada ketakutan. Takut lepas jabatan, entah itu dikudeta atau digulingkan atau diintervensi atau banyak-banyak juga ya, ketakutan pasti ada. Begitu juga pemimpin daerah, bagaimana ya, masyarakat mencintai atau tidak, dia akan mengenal ketakutan, pasti ada. Takut jabatan bahasanya akan hilang. Dan tentu pimpinan-pimpinan lain pun akan merasa, termasuk kita bisa terjadi rasa takut muncul. Kehilangan suami, kehilangan istri, anak-anak tidak sukses, ada anak tidak bahagia, dan banyak. Atau jangan-jangan istri ketika jauh kita curiga. Kebalikannya, istri atau suami jauh, hati tidak nyaman, dan banyak dicoba sama. Semua akan merasakan. Tapi Allah mengatakan itu sedikit. Paling besar adalah ya, takut yang harus ada pada manusia adalah takut kepada Allah. Semua ancamannya
kemurkaannya. Dan kita pun harus merasa takut saat ibadah kita tidak diterima. Itu. Kedua tadi, walju, kelaparan. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah tidak kelaparan. Tapi tentu ada di antara saudara kita yang belum beruntung, masih mengais-ngais rezeki di tempat yang tidak layak. Tapi jika hal tersebut diterima dengan penuh kesabaran, keikhlasan, bahwa Allah memberikan hikmah tentu yang dikaji di dalamnya, dia merasa nyaman. Jika saja ilmu untuk mendapatkan kesabaran itu sudah ada, yakni orang yang terlepas dari iman dan beramal saleh. Dia tidak diam, semua tentu yang diajarkan oleh orang tuanya, gurunya, siapapun, lalu mendalami atau sendiri, lantas ilmu itu tersimpan di memori, di lubuk hati yang paling dalam, insya Allah akan membimbing gerak langkah kemana dia pergi, dimanapun, dan untuk mendapatkan apapun dia akan tetap selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang betul-betul menikmati rizki dari Allah, kemudian Allah memberikan satu nilai, entah itu orang berkelimpahan harta atau juga mungkin orang yang biasa-biasa akan merasakan bahwa rezeki ini betul-betul datang dari Allah sepenuhnya, walaupun andil kita di dalam. Itu keyakinan yang harus ada setiap manusia, karena kita hanya bisa berencana dan Allah lah yang mewujudkan. Bukanlah kita sudah tertanam di hati, la haula wala quwata illa billah. Tidak daya tidak kecuali hanya bertawakal. Ikhwan akhwat rahimahullah, itu kita beruntung. Tapi saudara kita yang jauh ada yang sekarang dengan penderitaan yang mungkin panjang karena ya, dibantai, ada perang dan segala macam. Saudara kita yang berbagai negeri, termasuk di Palestina, bagaimana kita merasakan? Ya, tentu kesedihan. Karena setiap muslim dengan muslim yang lain identik dengan satu tubuh. Jika satu anggota badan sakit, akan sakit pula merasakan. Nah, bagaimana kita hal tersebut agar mengurangi beban yang penderitaan mereka? Tentu minimal kita, kalau tidak memiliki materi, dengan doa, mudah-mudahan mereka dikasih kekuatan, kesabaran, dan memang yang kembali ke hadapannya mendapatkan jihad fisabilillah. Itu. Lalu yang keempat, yang ketiga, nah ini jiwa. Setiap orang jiwa ini rentan sekali terhadap masalah. Bisa stres kalau tidak diminus hati ini dengan baik. Seseorang kehilangan kekasih pasti frustasi, bahkan tak sedikit ada juga yang bunuh diri. Begitu juga tentu seorang suami atau seorang istri kebalikannya. Ya. Jiwanya sudah terkontaminasi rasa curiga yang dalam, hidupnya tidak akan tenang. Ini yang harus segera dikikis. Jiwa ini akan membawa kepada hal yang buruk apabila tidak dikelola dengan baik. Bukankah kemarin kita sudah menjelaskan? Ya, jiwa amarah ini yang paling banyak muncul di setiap manusia. Kalau tidak segera dituntas, jiwa amarah ini akan menyuruh kepada keburukan, kekejian, dan kejahatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah dari jiwa yang tadi, jiwa amar, jiwa lemah yang rentan condong kepada di mana ketika ada. Tapi yang harus ada adalah jiwa kita adalah jiwa mutmain, jiwa yang tenang. Itu yang akan selamat kembali kepada Allah. Allah menyeru untuk masuk golongan hamba-hambanya dan dimasukkan juga kepada surga. Lah, lalu Allah mengingatkan juga di ayat lain, wa basyiri sobirin, dan hendaklah kalian bersabar jadi orang. Jika kita sabar menghadapi yang 4 poin tadi, ya, memilih hati dengan penuh kehati-hatian, waspada, tetap bertalian kepada Allah, connect selalu di mana zikir yang disebutnya tadi, disebut oleh Allah, gembirakan orang yang sabar. Siapa alladzina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika sabar itu, ya, menerima cobaan yang 4 poin tadi, mendapat musibah, kemudian mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku hanya milik Engkau, ya Allah, dan akan kembali. Apa yang didapat anugerah dari Allah jika mengatakan seperti itu? Dapat cobaan yang macam-macam tadi. Allah sudah menjelaskan, ulaikaum salatum mir rabbihim. Mereka itu yang mendapatkan keberkahan hidup dan rahmat. Dan mereka juga orang-orang
Luar biasa Allah menganugerahkan bagi orang yang tadi sabar dalam penderitaan, sabar dalam mengelola harta yang berlimpah. Nah, disitulah sebelum lahir kita sudah dicoba. Rizki Allah memberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Tak bisa diganggu gulat dengan berbagai cara. Allah sudah menentukan kadar setiap orang rizkinya. Rizki tentu bukan hanya sebatas materi, posisi, jabatan, kesehatan, kenyamanan hati, ketenangan, kedamaian, dan tentu banyak nikmat yang kita rasakan. Ya tentu anugerah, termasuk rumah tangga sakinah mawaddah. Itu rezeki dari Allah. Maka dari itu tentu Allah lah yang mengatur semua. Rezeki itu tidak bisa diganggu-gugat dengan cara-cara apapun yang sekarang ada di media massa, dengan wirid tertentu, dengan tirakat tertentu, dengan membaca ayat ini dan itu. Tidak. Cuma Allah sudah memberikan satu informasi hanya bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersyukur. Rezeki itu akan bertambah. Bagi orang yang berinfak, berlipat-lipat hingga ratusan bahkan tak terbatas. Kita kenal semua rezeki yang akan ditambah Allah manakala kita bersyukur. Ya. Syakartum la azidanakum wa in kafartum adzabil syadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang dianugerahkan tadi, tentu Allah akan menambahkan rezeki. Lain kafartum, apabila kalian menolak, tidak menerima, merasa ya, dihinakan, ditentengkan, ya sudah bilang. Tunggu atau di sisi lain orang yang bertakwa, beriman bertakwa, sudah jelas Allah memberikan nilai bagi orang yang sabar dalam mengelola harta yang berkelimpahan. Ya, tentu. Ini orang beriman bertakwa akan bertambah lagi. Dibukakan pintu berkah langit dan bumi. Segala turun hujan dari langit jadi keberkahan. Apa yang dimilikinya, ada sawah, kebun, apa-apa. Ya, begitu juga tentu dengan hujan turun, manfaat maslahat bisa diterima dengan kebahagiaan. Jelas surat Al-A'raf ayat 9 menjelaskan hal itu. Walau ana ahlul qura amanu wattaqullaha fatahna al-barakata minas syama'i wal ardh. Jika penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, tentu aku bukakan pintu berkah langit dan bumi. Wa in kadzabu bi ayatina, dan jika kalian mendustakan ayat kami, fa'khadnahum bima kanu yaksibun. Aku siksa mereka apa yang telah kerjakan. Jadi rezeki dua poin ini, syukur, ya, beriman bertakwa, tak bisa diganggu. Allah tambah. Walaupun orang-orang menjegal dengan cara tersebut sekarang santet atau apapun, tidak kena, tidak akan. Karena wa iyam saskal bidurim falakasi falahu illahu. Tidaklah seseorang. Wa iyam saskal, dan jika Allah memberikan madar kepada satu kaum, tak seorang pun bisa menghilangkan kecuali dia. Wa yuridika bil khairin fala radali yusibur. Dan jika Allah menganugerahkan rezeki kepada seseorang yang dikehendakinya, tak seorang pun bisa mencegah. Tapi kadang-kadang di kita, kenapa ya saya maju usaha kemarin bulan-bulan kemarin Allah untuk sekarang sepi. Saya kadang-kadang seorang pun nggak datang ke toko. Jangan-jangan nah, datanglah ke dukun, datanglah paranormal. Kata paranormal dukun, oh ini dimainin orang, oh ini ada santet di halaman. Begitu. Padahal Allah mencoba satu jam, dan ketika ada rezeki itu, atau kebalikannya, bersabar atau tidak, ini ujian hati. Tapi hati yang disebut tadi, hati yang mencondong kepada keburukan, akan lari kemana? Bagaimana mendapatkan rezeki itu dengan seterusnya ingin terus berlimpah. Ini tidak sadar dirinya hal itu, bahwa Allah memberi rezeki. Allah yabsutur rizqa liman yasha, itu tercatat dalam surat Ar-Ra'd ayat 26. Hanya Allah lah yang memberikan rezeki liman yasha kepada seorang yang dikehendaki. Wa yaqdiru juga, menyempitkannya hanya Allah lah. Ya. Wa farihu bil hayati dunya, tapi ingat kenikmatan dunia, kesenangan dunia itu, wa ma hayatul dunya bil akhirati illa mata, kecil kalau dibandingkan kenikmatan di akhirat. Allah sudah mengingatkan hal tersebut. Jadi kita jangan sekali-kali merasa bahwa hari ini maju, kemudian hari yang dilewati berubah, berkurang. Kemudian berpikir bahwa ini ada hal-hal, sesuatu yang perlu dikomunikasikan dengan orang pintar. Jaga hal itu. Jangan terjadi. Kita sujud kepada Allah.
koreksi diri. Kenapa hari ini? Karena semua yang terjadi pada diri ini tak lepas dari perbuatan sendiri. Bisa terjadi, maaf, orang dagang di pasar tentu ada yang sama dagangannya. Tapi yang satu bisa maju pesat, bisa yang lain hancur atau lebur, atau memang tidak laku. Ini kadang-kadang berpikirnya, ya orang si Anu itu bisa datang ke Anu, bisa Anu. Ada bisikan-bisikan, harus dikasih bumbu dagang itu. Maka datanglah ke Mbah Buyut, datanglah orang pintar. Di situ hancurlah. Tidak akan diterima doa. Salat yang 40 tidak akan diterima. Jika percaya kepada hal itu. Kenapa? Padahal Allah sudah melihat siapa yang betul-betul jadi hamba. Bersyukur ketika ada, bersabar ketika tidak. Ini. Maka dari itu tentu ini mengingatkan bahwa rizki sepenuhnya datang dari Allah untuk Siti Maryam. Ini membuktikan, mengingatkan kita, memberi pelajaran bahwa jika tidak Allah memberikan, siapa lagi? Tentu semua. Kita mengenal betul dengan gaya-gaya semua orang memamerkan kekayaan yang luar biasa dimanapun. Melihat sesuatu yang menampakkan pada dirinya kelalaian untuk mengingat. Di sisi mana? Mungkin dia waktu habis untuk memanage usaha-usahanya di berbagai tempat. Memikirkan gaji terus karyawan, simpanan, pajak segala macam, berpikir terus hingga hari-harinya habis. Jangankan untuk menuntut ilmu, untuk ibadah pun sudah banyak. Ini yang rugi karena nanti harta yang melimpah itu bukan saja akan kelak ditanya dari mana didapatkan dan kemana belanjakan, dia akan menjelma satu ular raksasa nanti di kuburnya, dia mematuk sampai dia. Alhamdulillah. Begitu juga ketika rezeki melimpah tidak ada zakat, tentu Allah akan menjadikan satu siksaan, yaitu semacam disetrika pada dengan hartanya jelas seperti itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk tadi mensyukuri nikmat apapun yang kita dapat. Karena rezeki Allah berkehendak untuk kita. Bukankah kita sadar? Semua mengenal betul masih di dalam kandungan. Masih di dalam kandungan ibu kita. Masing-masing Allah sudah meniupkan. Nuliskan. Malaikat ditugaskan. Setelah ditiup ruh, malaikat ditugaskan Allah untuk menuliskan. Ya, nasib, rezeki, baca atas neraka, kemanapun dia akan kembali. Allah Maha tahu perjalanan itu tentang rezeki. Nah, sekarang bagaimana pendidikan Zakaria itu? Tentu tak lepas dari ajaran Allah yang diajarkan kepada Nabi Zakaria. Kita akan mengenal kurikulum di dunia ini tentu berpuluh kali berganti. Setiap menteri ganti kurikulum. Bagaimana mendidik anak dengan asumsi tentu yang berbeda. Bagaimana mencerdaskan anak-anak. Bagaimana anak-anak sukses. Bagaimana anak-anak ini maju. Bagaimana dia tidak ketinggalan zaman. Bagaimana dia menempuh modern dan segala macam. Kurikulum itu dibikin oleh manusia. Tidak mengubah nasib mereka menjadi baik menurut syariat. Bahkan kebanyakan kekurangan. Jauh sekali. Apapun yang diciptakan oleh siapapun tentang kurikulum, kalau tidak sesuai dengan syariat, Allah Subhanahu wa ta'ala tentu akan jadi rugi. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan satu kurikulum yang terbaik. Di mana tercatat di situ? Jika kita merenungkan ya, surat Luqman ayat 13 hingga 19. Jelas di situ sudah tercatat bagaimana Luqman. Para ulama berbeda pendapat tentang Luqman ini. Menurut sebagian ulama bahwa Luqman ini seorang nabi. Tapi menurut ulama yang lain, Luqman adalah orang biasa, tapi kesalehannya sungguh luar biasa. Dia dilahirkan di tengah keluarga berkulit hitam. Bahkan menurut riwayat lain dia sebagai tukang kayu yang ada di Aden. Tapi kesolehannya luar biasa. Bagaimana mendidik anaknya? Tentu ini berkat Allah meridhoi, memberi pertolongan kepada. Yang pertama ditanamkan di dalam surat Luqman itu pertama, menanamkan tauhid. Di situ. Kedua, bakti
kepada orang tua. Ketiga, memberikan satu informasi yang jelas dan harus muncul tumbuh rasa takut di anak itu, bahwa amal sekecil apapun sebesar darah, baik ada yang di dalam batu atau di langit dan bumi, Allah Maha tahu dan akan didatangkan kelak di kemudian hari. Itu. Jadi pendidikan pertama mentauhidkan Allah. Kedua, Allah memerintahkan berbakti kepada orang tua. Ketiga, menumbuhkan rasa takut resah di hati anaknya, yakni tadi sekecil apapun Allah akan mendatangkan. Tapi juga Allah mengingatkan bakti kepada orang tua. Jika orang tua mengajak kepada anaknya jalan terburuk, yakni mempersekutukannya, kata Allah, fala tuti'huma, jangan aku ikuti dia, tapi bergaullah dengan ma'ruf dengan orang tua. Itu dia. Allah juga mengingatkan selain berurutan tadi, mentauhidkan Allah, bakti kepada orang tua, jangan mengikuti orang tua jika salah. Lalu Allah mengingatkan bagaimana tumbuh di hati anak itu rasa takut untuk berbuat, bahwa amalan semua pun akan dicatat, baik atau buruk, dimanapun adanya. Lalu Allah juga mengingatkan kepada anaknya melalui Luqman tadi. Luqman mengajar kepada anaknya apa? Salat. Ya bunaya aqimis shalah. Lalu apa kalau sudah tegakkan salat, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf, seru kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan, dan mencegah. Itu yang ditugaskan ya, dari Allah kepada Luqman, mengingatkan anaknya seperti itu. Lalu setelah itu tentu Allah mengingatkan tentang bagaimana berjalan di bumi. Jangan sombong. Allah paling tidak suka orang yang membanggakan diri. Allah tak suka. Jangan sombong, jangan angkuh. Nah, lalu selanjutnya mengingatkan anaknya, jangan angkuh tadi, kamu jangan juga memalingkan muka di hadapan manusia. Artinya tak jauh berbeda dengan tadi, sombong, angkuh. Ya, merasa tinggi hati, tinggi diri. Rasul Luqman mengingatkan anaknya seperti itu. Lalu Luqman juga mengingatkan, lemahkan suaramu. Arti kata jangan berteriak-teriak. Maksudnya teriak di sini keburukan-keburukan meluncur di kata-katanya seperti di kata terminal. Tentu kata-kata yang baik adalah qaulan layyin, kata-kata yang lembut, qaulan sadid, kata yang benar. Ya, kata-katalah apa lagi? Ya, kata-kata bisa menyentuh hati. Tetap hormat tentu kepada orang tua, kepada sesama. Ini mengingatkan bahwa di dalam surat ini ya, bagaimana dia Luqman mendidik anaknya selalu dekat dengan Allah, muncul rasa takut jika berbuat sesuatu, bakti kepada orang tua. Jika anak ya mungkin tidak mengikuti orang tua ketika orang tua menyuruh kepada kebaikan, ini yang durhaka. Apalagi berkata di dalam kurikulum itu menyangkut akidah, ibadah, ya, lalu sosial dan akhlak, komplit di dalam. Maka dari itu jika orang sudah mendalami tentu kurikulum ini, insya Allah. Nah, Zakaria memiliki nilai seperti ini, menggembleng Maryam hingga dewasa, hingga jadi kuat, baik fisik, mental, moral, dan spiritualnya. Tentu ini pertolongan Allah semua. Tapi orang yang disampaikannya itu orang yang memang betul-betul menerima, karena hatinya bersih, suci, meyakini penuh bahwa Allah satu-satunya yang wajib disembah atau diibadati. Nah, dari gambaran ini tentu tadi Allah memberi rezeki kepada yang dikehendaki. Allah juga memberikan pendidikan kepada Zakaria, lalu disampaikan tentu kepada Maryam. Inilah keuntungan yang besar. Jika kita ingin mendidik anak, tentu ingin saleh-salehah, tentu kita pun harus menjadi orang saleh. Ibunya jadi salihah. Ini agak gayung bersambung, tepat sekali. Rasulullah SAW kita kenal
Jika kita bergaul ya dengan orang yang biasa bekerja di pandai besi, seperti apa yang kita terima? Mungkin bau harumnya atau keringatnya menetes kepada kita atau api dari pandai itu. Tapi beda dengan orang yang bergaul dengan pedagang minyak. Walaupun tidak membeli, tapi harumnya sudah terbang. Ini gambaran bahwa kita bergaul, ya, berkomunikasi di dalam wadah yang betul-betul harus terarah. Jangan sekali-kali kita memasuki wadah yang di dalamnya orang yang condong kepada kekafiran, orang munafik, melegalkan berbagai cara, tutur katanya lepas dari syariat, walaupun yang dikatakannya ayat, tapi takwilnya, otaknya sendiri, celaka. Maka Anda lihat, antum bisa memahami hal itu muncul di berbagai ya, penjuru langit atau maaf penjuru bumi ini muncul pemimpin-pemimpin atau dai-dai yang berdiri tegak tapi di bibir neraka menyuruh kepada keburukan sepintas seperti mengajak kepada kebaikan, tapi itu menjerumuskan kita. Jika saja tidak ada pondasi keimanan, lalu mendapatkan walaupun ilmu itu sedikit, memahami dari Al-Quranul Karim dan sunnahnya akan selamat. Kenapa? Sudah mengerti apa yang disampaikan, pasti ya, dilihat sampai sejauh mana omongan itu selaras enggak dengan kita bolong atau sunnah. Jika selaras, bersyukur antum bisa menemukan orang yang tepat untuk menambah ilmu wawasan di bidang agama. Tapi jika bertentangan, coret dalam kondisi hidup Anda. Jauhkan dari diri kita. Kasih tahu anak istri kita, kasih tahu tetangga kita kalau mau. Itu amal ma'ruf. Nah, itulah Allah mengingatkan tentu dua poin ini ya, bagaimana Allah mengingatkan karena Allah latifun khabir, maha habis dan maha melihat. Intinya apapun yang kita lakukan, bagaimana mendapatkan rezeki itu secara legal atau tidak. Apakah rezeki itu didapat dengan kesepakatan jahat, ya, sama-sama mengenal itu kejahatan, tapi ditutupi oleh ya, keindahan kata, dipoles dengan rangkaian mutiara, kata-kata ungkapan dianggap baik dan bagus, bahkan bermanfaat. Padahal sebaliknya, itu di dalamnya hanya merusak tatanan bahkan ekonomi yang ada di negeri. Itu ikhwan akhwat rahimakumullah. Setiap orang muncul dari cerita. Luqmanul Hakim ada satu riwayat yang dinukil yang di dalam surah Luqman ini disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahumullah. Luqman ini seorang ya, orang biasa. Dia pernah bekerja di satu tempat. Kebetulan majikannya orang bijak. Suatu saat dia diperintah oleh majikannya, yakni ya, di tempat di mana dia bekerja. Luqman, sembelihlah kambing. Lalu kamu keluarkan apa yang paling enak, paling baik dari organ tubuh yang ada di dalam. Luqman ya tentu patuh apa yang diperintahkan majikannya. Sembelihlah salah satu kambing peliharaannya. Lalu disampaikan ya, organ dalam yang diambilnya, ya, lidah dan hati. Serahkanlah. Ya, tentu majikannya sampai sejauh mana pengertian ya, tentang dia, kebaikan dan keburukan itu ada di mana. Lalu diperintah lagi Luqman itu untuk menyembelih kambing, dan saat itu memerintahkan, ambillah organ tubuh yang paling buruk di antara semua. Luqman lagi-lagi mengambil lidah ya, dan hati. Lalu suatu saat majikan itu bertanya, Luqman, engkau kerja pada kami sudah lama. Apakah kamu tidak mengerti apa yang saya perintahkan? Ya, Luqman hanya mengganggu. Tidak panjang lebar, hanya mengganggu. Masa kamu, ketika aku memerintahkan kamu menyembelih kambing, mengambil organ tubuh yang paling baik, kamu ambil lidah dan hati. Sekarang aku perintahkan kamu juga menyembelih kambing.
Aku suruh kamu mengambil organ yang paling terburuk yang ada di kambing itu. Kamu mengambil lidah ya, dan hati. Maka Luqman mengatakan, itulah Tuhan. Luqman mengatakan seperti itu. Lidah dan hati jika baik, niscaya lidah dan hatinya itu akan baik. Jika lidah yang buruk dan hatinya yang buruk, itulah keburukan yang akan juga keluar dari. Nah, ini tentu memberikan inspirasi, pelajaran bagi kita. Rasulullah SAW sudah mengingatkan, banyak umat yang selamat tentu dengan lidah dan hati. Rasul juga mengingatkan, orang yang tidak bisa menjaga lidah dan hati, tentu kerugian yang akan didapat. Bahkan tidak bisa menjaga lisannya saja. Rasul sudah menggambarkan dia ada di neraka. Alhamdulillah. Maka lidah dan hati ini harus betul-betul terjaga. Bagaimanapun lidah adalah salah satu sorong pertama muncul dari hati. Apapun yang akan meluncur di situ. Nasihat, saran, atau menggiring kepada kebaikan, atau sebaliknya juga. Lisan. Maka Muhammad Iqbal dalam satu syairnya mengatakan, "Ihfad lisanaka an takuna fatabtali, innal bala muwakkalu bil mantiq." Jagalah lidahmu jika kamu berbicara, karena bala dan bencana muncul dari mulut. Maka jaga betul-betul apa yang kita ada dalam hati, jangan sampai dikotori. Ujub, riak, takabur, sombong, angkuh, sebagaimana tadi di kurikulum dijelaskan. Apapun yang ada dalam hati keburukan, akan muncul keburukan lain. Bahkan Ali bin Abi Thalib sudah jelas, jagalah hatimu, karena hati itu akan menjadi omonganmu. Jagalah omonganmu, karena omonganmu itu akan menjadi perilaku. Jagalah perilakumu, karena itu akan menjadi karaktermu, kebiasaan. Dan itulah yang akan menentukan nasib. Jelas, hati jaga kita, bersih. Bukankah hati yang qalbun salim itu yang dimiliki yang harus selamat, yang kita harus ada. Jangan qalbun yang marid, yang penyakit, atau qalbun mayit seperti orang-orang kafir. A'udzubillah min dzalik. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Tentu dari ayat kita ini mengambil pelajaran yang berharga. Rezeki pertama Allah yang menentukan, tak bisa diganggu-gugat lagi dengan berbagai cara. Jangan dipercaya jika ada orang-orang menyatakan wirid ini bisa ini, wirid ini bisa menambah rekening, wirid ini besok bisa nampak dengan sekuper uang. Jangan percaya. Hanya Allah yang menentukan. Tidak mungkin mereka dari mana uang dapat. Ya, satu. Kedua, pelajaran tanamkan kepada anak sebagaimana Zakaria, sebagaimana digambarkan tadi ada kurikulum langit. Pertama, tauhidkan Allah di hati anak, agar dia kemanapun pergi, dimanapun berada, bahwa Allah lah yang segalanya menjaga, memelihara itu, menumbuhkan, membuat dia pintar, cerdas, segala macam. Juga ingatkan anak, Allah Maha tahu, melihat apapun yang dikerjakan, agar tumbuh rasa takut. Tanamkan akhlak juga tadi, akhlak yang baik itu. Dahulukan kepada akimi sholat, suruh sholat, lalu perintah untuk berbuat kebaikan, cegah kemungkaran. Lalu di sini dikatakan, jaga berjalan di bumi harus betul-betul sederhana. Jangan angkuh, jangan sombong. Bahkan kesombongan itu akan menjadikan rugi. Tak akan masuk surga. Allah tak suka kepada orang yang membanggakan diri. La yuhibbul mukhtalin fakhur. Suka pada orang sombong yang membanggakan diri. Yang terakhir adalah lembutkan suara. Jangan palingkan muka ketika komunikasi dengan manusia. Ini kurikulum yang baik. Bakti ke orang tua tentu setelah syukur kepada Allah, bakti kepada orang tua, lalu mengikat tumbuh di hati rasa takut. Lantas kehidupan bagaimana sosial agar disenangi oleh setiap orang, terutama ya keluarga, tetangga dekat atau. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan pelajaran dari bagaimana doa Hannah diterima Allah. Tentu orang harus saleh baru diterima doanya purna, bahkan dikasih rezeki yang tak diduga tadi dari Allah langsung. Mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu bukan hanya sebatas ridho, ikhlas kita menerima apabila kita ada di jalur yang lain, dalam arti kata di bawah garis kebiasaan orang yang berkelimpahan harta. Orang berkelimpahan harta, mudah-mudahan Allah juga memiliki keinginan agar Anda tetap di jalur yang tepat.
Mudah-mudahan itu yang bisa sampaikan, tapi ini sebagai ibar aja, informasi. Kami akan melanjutkan pembangunan Masjid Al-Qudah ya di Bapis. Mudah-mudahan Anda memiliki limpahan harta, sudah ada ya. Lihat aja di Google bagaimana. Kami memerlukan juga bantuan Anda, karena sebagian di antara antum juga sudah memberikan. Alhamdulillah sudah berjalan ya untuk dimakmurkan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.